Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sri Susmiati MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah perencanaan sistem pendidikan agama Islam dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan materi tentang silabus pendidikan agama Islam. Adapun anggota kami yaitu saya, Mustafa Al-Akyar, selaku moderator dan pemateri, dan teman saya Rahma Jaya sebagai pemateri, Farida Aulia Ramadan selaku pemateri, dan Nodi Suwardi sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya pribadi. Baik, untuk materi pertama ini yaitu perencanaan dan pengembangan silabus pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih silabus itu. Silabus merupakan suatu rencana pembelajaran jangka panjang pada kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi atau kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Proses pembelajaran ini pada dasarnya merupakan suatu proses yang sudah diatur dan ditata sedemikian rupa, sesuai dengan langkah-langkah tertentu. Agar proses pembelajaran ini mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan dan kompetensi dasar dapat tercapai secara efektif. Melihat slide sebelumnya, maka pengawas sekolah memiliki peran untuk mengawasi dan mengarahkan pihak sekolah, terlebih khususnya kepada seorang guru, agar dalam penyusunan silabus didasarkan atas pertimbangan yang matang, supaya siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Jika silabus ini dikembangkan secara tepat dan efektif, maka sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen dalam silabus tersebut harus disusun dan dikembangkan secara sistemis dan sistemik. Dan dalam pengembangannya harus berorientasi pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dikembangkan oleh Kementerian Agama atau disebut juga dengan Kemenak. Baik, selanjutnya yaitu manfaat silabus. Dengan memperhatikan pengertian silabus, pada dasarnya silabus merupakan acuan utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Beberapa manfaat dari silabus ini, diantaranya yang pertama yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian, dan memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua yaitu sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Baik, mungkin hanya ini materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Rahma Jaya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang prinsip penyusunan dan pengembangan silabus pendidikan agama Islam. Jadi prinsipnya itu ada 8. Yang pertama, ilmiah, yaitu seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan, bahwa cakupan, kedalaman, tingkat kesukaan, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik,
intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis, bahwa komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Dalam silabus harus nampak hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Maksudnya adalah bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar yang pada akhirnya mencapai standar kompetensi. Yang keenam, aktual dan konstektual, bahwa indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang pernah terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi peserta didik, pendidik, serta perubahan yang terjadi di sekolah maupun tuntutan di masyarakat. Yang ke-8, menyeluruh, bahwa komponen silabus mencakup seluruh ranah kompetensi yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmajaya atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Farida Aulia Ramadan. Kepada Saudari dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sebuah materi. Materi selanjutnya yaitu tahapan penyusunan dan pengembangan silabus pendidikan agama Islam. Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus, pengalaman belajar, kegiatan belajar mengajar, orang-orang yang terlibat, bahan dan alat, serta perencanaan evaluasi pengembangan. Sedangkan hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat rencana pembelajaran adalah yang pertama, kompetensi dasar, yaitu target atau kompetensi yang akan dicapai. Yang selanjutnya ada hasil belajar, yaitu kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada indikator hasil belajar, yaitu salah satu ciri penanda ketercapaiannya kompetensi dasar. Yang selanjutnya ada materi pokok, selanjutnya ada sumber, bahan, dan alat untuk berupa materi, belajar, atau sumber belajar, atau sarana dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ada pengalaman belajar, yakni skenario atau langkah-langkah pembelajaran yang berupa kegiatan siswa, tahap demi tahap, dan materi yang akan diajarkan. Yang selanjutnya ada alokasi waktu, dan yang terakhir ada cara penilaian. Adapun kompetensi atau rencana program pembelajaran atau RPP minimal sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah suatu proses dan upaya untuk menyiapkan serta merumuskan suatu keputusan yang akan dilaksanakan guna menanamkan sikap dan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan dasar kepada seseorang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam mencapai keberhasilan pengajaran dan yang paling mendekati keberhasilan seorang guru dituntut untuk mempersiapkan perencanaan yang sangat matang. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Farida Aulia Ramadan atas materi yang dipaparkan. Untuk materi terakhir akan dibawakan oleh Saudara Nodi Suhardi. Kepada saudara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yaitu tentang komponen dan format silabus pendidikan agama Islam. Beberapa komponen silabus antara lain yang pertama kompetensi dasar. Penempatan kompetensi dasar silabus sangat disarankan. Ini berguna untuk mengingatkan guru seberapa jauh target kompetensi yang harus dicapai. Kemudian yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar yakni mengolah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar. Baik, yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu alokasi waktu.
Alokasi waktu diperlukan untuk mempelajari suatu materi perlu ditentukan. Penentuan besarnya alokasi waktu ini tergantung kepada keluasan dan kedalaman materi. Kemudian yang kelima yaitu sarana dan sumber belajar. Sarana diartikan sebagai media atau alat peraga yang berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajar terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Kemudian yang keenam yaitu penilaian. Penilaian adalah serangkaian kegiatan untuk menganalisis dan mentafsir data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis. Kemudian yang ketujuh yaitu indikator. Indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku. Kemudian yang kedelapan yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran adalah nama mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian yang kesembilan yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah buku-buku yang seharusnya dipelajari oleh peserta didik sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Format silabus adalah bentuk penyajian isi silabus yang terdiri dari komponen-komponen silabus yang disusun berdasarkan prinsip pencapaian standar kompetensi. Format silabus dapat dikembangkan oleh satuan pendidik dalam bentuk narasi dan atau tabel. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Saudara Nodiswardi, maka berakhir pula hasil diskusi kami. Kesimpulannya ialah, silabus merupakan suatu rencana pembelajaran jangka panjang pada kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Dalam pembuatan dan pelaksanaannya, silabus pendidikan agama Islam ini mempunyai 8 prinsip. Yang pertama yaitu ilmiah, kedua relevan, ketiga sistematis, keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual, yang ketujuh fleksibel, dan yang terakhir yaitu menyeluruh. Tahapan penyusunan dan pengembangan silabus pendidikan agama Islam ini meliputi perumusan, tujuan tertentu, pengalaman belajar, kegiatan belajar mengajar, orang-orang yang terlibat, bahan dan alat, dan perencanaan evaluasi dan pengembangan. Silabus pendidikan agama Islam juga memiliki komponen yang diantaranya kompetensi dasar, hasil belajar, langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktu, dana sumber belajar, penilaian, indikator, dan sumber belajar. Mungkin ini aja yang dapat kami diskusikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang ia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.